Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang pertanyaan yang diajukan, yaitu terkait dengan lafaz al-mu'robatu qismani. Al-mu'robatu adapun isim-isim yang mu'rob, qismani ialah ada dua bagian. Pertanyaannya adalah, lafaz al-mu'robat ini adalah kedudukannya sebagai mubtada, sementara lafaz qismani ini kedudukannya sebagai khobar mubtada. Seharusnya antara mubtada dan khobar ini harus terjadi mutabik. Artinya antara mubtada dan khobar ini harus ada kesesuaian, baik dalam segi jumlahnya atau adatnya, yaitu dalam segi mufrad tasniyah ataupun jamak, atau dalam segi jenisnya, yaitu dalam segi mudzakkar ataupun muannasnya. Di sini kita lihat pada lafaz al-mu'robat ini bentuknya adalah jamak muannas. Sementara lafaz qismani yang merupakan khobar dari mubtada tersebut berbentuk tasniyah mudzakkar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Yaitu kenapa pada mubtada dan khobarnya ini tidak terjadi yang namanya mutabik, tidak terjadi kesesuaian sebagaimana tadi yang telah dijelaskan. Pertanyaan yang diajukan ini sebenarnya seringkali juga terjadi pada beberapa teks kalimat, seperti lafaz al-ismu borbani. Kemudian yang ada di dalam Al-Quran, at-talaqu marradani, dan contoh-contoh yang lainnya. Pada kedua contoh ini, mubtada'nya berbentuk mufrad, sementara khobarnya di sini berbentuk tasniyah. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, bahwa pada asalnya antara mubtada dan khobar itu harus terjadi kesesuaian. Dalam hal ini kesesuaian dari adat ataupun jenisnya, yaitu sesuai dalam segi mufrad tasniyah atau jamak, ataupun juga dalam segi jenisnya, yaitu mudzakkar atau muannasnya. Sebagaimana contoh ketika mubtada'nya berbentuk lafaz Muhammad, di mana lafaz Muhammad ini berbentuk mufrad mudzakkar, maka seharusnya pada khobarnya pun juga harus berbentuk mufrad mudzakkar. Katakanlah di sini so'imun, di mana so'imun ini juga bentuknya mufrad mudzakkar. Manakala mubtada'nya ini dibentuk tasniyah sehingga menjadi Muhammadani, maka pada khobarnya pun juga harus berbentuk tasniyah, yaitu so'imani. Begitu juga manakala dibentuk jamak sehingga menjadi Muhammaduna, ini akan khobarnya berbentuk so'imuna. Demikian pula manakala mubtada'nya berbentuk muannas, katakanlah Muhammad ini kita ganti dengan lafaz Fatimah, maka khobarnya pun harus berbentuk muannas pula, sehingga nantinya akan menjadi so'imatun. Fatimatu, adapun Fatimah, so'imatun ialah berpuasa. Demikian pula seterusnya ketika berbentuk tasniyah ataupun berbentuk jamak. Seharusnya semacam ini terjadi kesesuaian antara mubtada dan khobar. Lalu kenapa terjadi lafaz al-mu'robatu qismani, di mana antara mubtada dan khobarnya ini tidak ada kesesuaian, baik secara adat maupun secara jenis, secara mudzakkar ataupun muannasnya. Kebanyakan hal ini terjadi apabila khobarnya ini berupa pembagian atau berupa perincian tentang macam, maka akan terjadi hal semacam ini. Seperti lafaz qismani, di mana lafaz qismani ini merupakan khobar daripada lafaz al-mu'robat
yang dimaksudkan untuk membagi daripada al-mu'rabat itu sendiri. Demikian pula dengan lafaz borbani seperti tadi. Kemudian atau lafaz naw'ani, dua macam, atau lafaz marrotani, at-talaqu marrotani seperti contoh yang tadi, dan lafaz-lafaz yang lainnya. Hal ini disebabkan tidak mungkinnya khobar ini dibentuk mufrad atau dibentuk dengan hal yang sesuai dengan mubtadanya, di mana di dalam contoh al-mu'rabatu ismani ini mubtadanya berbentuk jamak, kemudian khobarnya juga akan dibentuk jamak, sehingga nantinya akan menjadi ismatun. Hal ini tidak dimungkinkan. Kenapa? Sebab yang diinginkan di dalam susunan ini khobarnya berbentuk tasniyah, yaitu bahwa isim-isim yang mu'rab itu terdapat dua bagian. Manakala khobarnya ini dibentuk jamak pula sehingga menjadi al-mu'rabatu qismatun, maka nanti pengertiannya akan menjadi rusak. Di mana manakala kita paksakan khobarnya berbentuk jamak mu'annas salim juga, maka pengertiannya adalah bahwa isim-isim mu'rab itu terdapat banyak macam bagian. Maka hal tersebut bukan makna yang kita maksudkan, sehingga nantinya makna yang ada akan menjadi rusak. Di sini al-mu'rabat yaitu isim-isim yang mu'rab di sini dinyatakan qismani, terdapat dua bagian. Ada kalanya isim mu'rab tersebut tanda i'rabnya dengan menggunakan huruf, dan ada kalanya tanda i'rab daripada isim mu'rab tersebut dengan menggunakan harkat. Jadi yang dikehendakin itu terdapat dua macam bagian, sehingga terjadilah lafaz al-mu'rabatu qismani. Lalu bagaimana cara mengatasi hal semacam ini? Karena yang jelas antara mubtada dan khobar ini tidak terjadi mutobik atau tidak terjadi kesesuaian di antara keduanya. Sebagian ulama menyatakan bahwa al yang terdapat pada mubtada ini adalah al jinsiyah. Dengan demikian, sekalipun secara lafaz al-mu'rabat ini berbentuk jamak, namun di sini mengandung makna umum, sehingga khobarnya boleh berbentuk tasniyah ataupun boleh berbentuk jamak. Sekali lagi, sebagian ulama menyatakan bahwa al yang ada pada lafaz yang berkedudukan sebagai mubtada ini adalah al-jinsiyah, yang memberikan pernyataan bahwa secara lafaz al-mu'rabat ini memang berbentuk jamak, namun secara makna dia adalah merupakan kalimat yang umum, sehingga khobarnya pun bebas, boleh berbentuk tasniyah, boleh pula berbentuk jamak. Dengan demikian, susunan semacam ini dinyatakan sudah susunan yang benar. Ini adalah menurut pendapat dari sebagian ulama. Demikian pula dengan lafaz al-ismu borbani. Al-ismu, adapun isim itu, borbani ialah terdapat dua macam. Ada yang masuk dalam kategori isim jamid, ada yang masuk dalam kategori isim mustaq, dan pembagian-pembagian yang lainnya di mana kalimat isim itu dibagi menjadi dua macam. Hal ini boleh terjadi menurut pendapat ulama yang tadi menyatakan bahwa pada mubtadanya, yaitu pada lafaz al-ismu, alnya ini adalah merupakan al-jinsiyah, di mana lafaz yang terdapat al-jinsiyah secara makna dia masuk dalam kategori kalimat yang maknanya umum, sehingga pada khobarnya pun bentuknya boleh berbentuk tasniyah dan boleh pula berbentuk jamak. Jadi hal ini diperbolehkan menurut pendapat ulama ini, yaitu al-ismu borbani. Selanjutnya menurut pendapat ulama yang lain menyatakan bahwa diharuskannya antara mubtada dan khobar itu harus adanya mutobik, yaitu harus adanya kesesuaian manakala khobarnya ini berbentuk isim mustaq, bukanlah berupa isim jamid. Sebagaimana kita ketahui bahwa isim mustaq itu adalah kalimat isim yang bentuknya merupakan pengambilan dari bentuk kalimat yang lain.
Beda halnya dengan isim jamid yang merupakan asal kata. Dan isim jamid ini bentuknya tidak diambilkan dari lafadz yang lain. Contoh yang merupakan isim jamid seperti isim fa'il, kemudian isim maf'ul, dan seterusnya, di mana bentuk daripada isim fa'il dan isim maf'ul itu diambilkan dari bentuk isim jamid. Seperti lafaz dharibun. Dharibun ini adalah bentuk daripada isim fa'il, di mana secara lafaz bentuk dari lafaz dharibun ini diambilkan dari lafaz dharbun, yaitu bentuk masdar daripada lafaz dharibun. Demikian pula bentuk daripada isim maf'ul, yaitu madrubun. Madrubun ini juga termasuk isim mustaq, di mana bentuknya ini diambilkan dari asal kata, yaitu berupa lafaz dharbun. Jadi yang harus ada kesesuaian antara mubtada dan khobar itu manakala khobarnya berbentuk isim mustaq. Manakala bukan berupa isim mustaq, maka diperbolehkan antara mubtada dan khobar itu tidak terjadi mutobik atau tidak terjadi kesesuaian. Kita lihat pada lafadz al-mu'robatu kismani. Di sini khobarnya berasal dari lafadz kismun, di mana kismun ini adalah bentuk masdar dan masdar adalah isim jamid. Maka di sini diperbolehkan antara mubtada dan khobar tidak terjadi mutobik. Demikian pula dengan lafadz al-ismu dhorbani. Di sini lafadz dhorbani yaitu khobarnya berasal dari lafadz dhorbun. Dhorbun, dhorbani. Jadi lafadz dhorbun ini bukan isim mustaq melainkan isim jamid, sehingga di sini diperbolehkan antara mubtada dan khobar tidak terjadi kesesuaian. Ini menurut pendapat yang kedua, yaitu menurut pendapat sebagian ulama. Kemudian untuk menyikapi terjadinya ketidaksesuaian antara mubtada dan khobar, menurut sebagian ulama, yaitu pendapat yang ketiga menyatakan bahwa pada khobarnya di sini mentakdir mudhof, di mana pada asalnya khobarnya ini berupa susunan mudhof dan mudhof ilaih. Selanjutnya mudhofnya dibuang dan mudhof ilaihnya menempatin di tempatnya mudhof. Ketika dikatakan al-mu'robatu kismani, ini pada asalnya adalah al-mu'robatu zawatu kismaini. Al-mu'robatu adapun isim-isim mu'rob itu zawatu kismaini ialah memiliki dua bagian. Di sini sudah terjadi kesesuaian di mana mubtadanya berbentuk jamak muannas dan khobarnya pun yaitu berupa lafadz zawatu ini berbentuk jamak muannas. Zawatu ini adalah mudhof dan lafadz kismaini ini adalah mudhof ilaihnya. Ini adalah bentuk asalnya. Selanjutnya lafadz zawatu yang kedudukannya sebagai khobar dan i'rabnya dirofakkan ini dibuang. Kemudian kismaini yang pada asalnya di i'rab jar sebagai mudhof ilaih ini nantinya menempatin di tempatnya mudhof yang dalam keadaan rofa, sehingga lafadz kismaini akan berubah menjadi kismani. Maka jadilah al-mu'robatu kismani. Kita ambil contoh yang tadi seperti lafadz al-ismu dhorbani. Al-ismu adapun kalimat isim itu dhorbani ialah ada dua macam. Dalam susunan ini al-ismu berbentuk mufrad mudzakkar, sementara dhorbani ini berbentuk tasniyah mudzakkar. Maka untuk menyikapin hal ini, menurut pendapat yang ketiga, pada khobarnya ini sebenarnya membuang mudhof, di mana lafadz dhorbani ini pada asalnya adalah sebagai mudhof ilaihnya. Pada asalnya ini adalah al-ismu dzu dhorbaini. Al-ismu adapun kalimat isim itu dzu dhorbaini ialah memiliki dua bagian atau memiliki dua macam, di mana dzu yang merupakan khobar daripada al-ismu ini bentuknya adalah mufrad mudzakkar yang sama dengan bentuk mubtadanya.
Dengan demikian maka sudah terjadi mutobik atau terjadi kesesuaian antara mubtada dan khobarnya. Selanjutnya, lafadz dzu yang dalam keadaan rofa sebagai khobar, di mana tanda rofaknya ini dengan menggunakan waw karena termasuk asmaul khamsah, ini dibuang. Sementara mudhof ilaihnya yang pada asalnya jer, ini akan menempatin di tempatnya mudhof. Maka jadilah lafadz al-ismu borbani. Ini cara yang pertama, yaitu menyatakan bahwa khobarnya ini pada asalnya adalah berbentuk idhofah, di mana mudhofnya di sana dibuang dan mudhof ilaih menempatin di tempatnya mudhof. Kemudian cara yang kedua, menurut pendapat yang ketiga ini menyatakan bahwa pada asalnya khobarnya ini bukanlah berupa lafadz ismani, melainkan khobar yang sebenarnya adalah berupa jumlah fi'liyah yang dibuang. Jadi ketika dikatakan al-mu'robatu kismani, ini pada asalnya adalah al-mu'robatu tangkosimu ala kismaini. Al-mu'robatu adapun isim-isim mu'rob, tangkosimu ialah terbagi. Apa al-mu'robat? Ala kismaini atas dua bagian. Jadi isim-isim mu'rob itu terbagi atas dua bagian. Di sini khobarnya adalah berupa lafadz tangkosimu yang merupakan jumlah fi'liyah, yaitu merupakan susunan fi'il dan fa'il, di mana fa'ilnya ini berupa dhamir yang kembali kepada lafadz al-mu'robat. Sementara lafadz kismaini ini pada asalnya adalah merupakan isim yang dijerkan oleh huruf jer ala. Selanjutnya jumlah fi'liyahnya di sini dibuang dan lafadz kismaini ini menempatin di tempatnya jumlah fi'liyah, yaitu dalam keadaan rofa sebagai khobar daripada mubtada. Maka jadilah al-mu'robatu kismani. Demikian pula dengan contoh yang tadi, yaitu al-ismu borbani. Sama dengan yang ini, pada asalnya khobarnya ini bukan lafadz borbani, melainkan khobarnya adalah berupa jumlah fi'liyah yang dibuang, yaitu al-ismu yang qasimu ala borbaini. Al-ismu adapun kalimat isim itu yang qasimu ialah terbagi. Apa al-ismu? Ala borbaini atas dua bagian. Selanjutnya jumlah fi'liyahnya di sini dibuang dan lafadz borbaini ini menempatin di tempatnya jumlah fi'liyah sehingga dia dibaca rofa sebagai khobar daripada al-ismu. Ini adalah cara yang kedua untuk menyikapin terjadi ketidaksesuaian antara mubtada dan khobar. Kemudian cara yang ketiga, masih dari pendapat yang ketiga, untuk menyikapin ketidaksesuaian antara mubtada dan khobar adalah dengan cara memisah antara mubtada dan khobar. Misalnya dipisah dengan isim mausul. Kita ambil contoh seperti contoh yang ada di dalam Al-Quran. At-talaqu marrotan. At-talaqu adapun tolak itu marrotan ialah dua kali. Di mana di sini at-talaq yang merupakan mubtadanya berbentuk mufrad, sementara khobarnya di sini berbentuk tasniyah. Maka untuk menyikapinya adalah dengan memberikan isim mausul pada lafadz at-talaq. Jadi bisa dikatakan adadut talaqi alladzi yajuzu ma'ahu ar-raj'atu marratani. Adatut tolaki adapun jumlah atau bilangan tolak, alladzi yang yajuzu boleh, ma'ahu beserta itu alladzi, ar-raj'atu apa dilakukannya rujuk, marrotani ialah dua kali. Jadi jumlah tolak yang masih diperbolehkan dilakukannya rujuk itu hanya dua kali. Dalam susunan ini antara mubtada dan khobarnya ini dipisah dengan susunan isim mausul.
Maka menurut pendapat yang ketiga di sini diperbolehkan antara mubtada dan khobarnya ini tidak terjadi mutobik atau tidak terjadi kesesuaian. Jadi inilah beberapa pendapat untuk menyikapi antara mubtada dan khobar tidak terjadi kesesuaian baik dalam segi adat atau dalam segi jumlah maupun dalam segi jenisnya, yaitu dalam segi mudzakkar ataupun muannasnya. Hal semacam ini sering kali kita temukan baik di dalam teks Arab maupun di dalam Al-Qur'an. Seperti di dalam ayat yang berbunyi fa idza hum fariqani yakhtasimun. Faidha maka tiba-tiba hum adapun mereka fariqani ialah dua golongan yakhtasimun yang saling bermusuhan. Siapa mereka fariqan? Di sini kita perhatikan lafaz hum ini adalah berbentuk jamak yang kedudukannya sebagai mubtada, sementara lafaz fariqani ini adalah khobar daripada mubtada tersebut yang berbentuk tasniyah. Demikian pula dalam ayat yang lain dinyatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Dalam contoh yang ini adalah bukan merupakan susunan mubtada dan khobar, namun ini adalah sebagai perbandingan bahwa terjadi ketidaksesuaian di mana pada lafaz ta'ifatani ini berbentuk tasniyah, sementara dhamir yang ada pada lafaz iqtatalu ini berbentuk jamak, yaitu berupa huruf waw, di mana dhamir jamak ini kembalinya kepada ta'ifatani minal mu'minina. Sebagaimana juga yang terjadi pada lafaz yakhtasimun, di mana dhamir waw ini yang merupakan dhamir jamak kembali kepada lafaz fariqani yang berbentuk tasniyah. Namun ada pula yang menyatakan bahwa waw jamak di sini kembalinya kepada dhamir hum. Namun secara umum perbedaan kesesuaian antara mubtada dan khobar dari sisi bilangan ini seringkali terjadi apabila khobarnya ini mengandung makna bilangan. Maka untuk mengatasi hal tersebut boleh mengacu pada pendapat yang telah disebutkan tadi, yaitu boleh jadi pada khobarnya membuang mudhof, dan boleh pula menyatakan bahwa khobar yang sebenarnya itu adalah jumlah fi'liyah yang dibuang. Namun apakah ketidaksesuaian antara mubtada dan khobar itu disebabkan karena khobarnya ini mengandung makna adat saja atau yang terkait dengan bilangan saja? Jawabannya adalah tidak. Masih banyak hal-hal yang lain yang menyebabkan antara mubtada dan khobar ini tidak terjadi kesesuaian. Namun apa sajakah yang menyebabkan antara mubtada dan khobar ini tidak terjadi kesesuaian? Untuk membahas tentang hal tersebut akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya, karena memerlukan penjelasan yang lebih luas dan terperinci. Untuk saat ini kita cukupkan pembahasan kali ini, dan selanjutnya silahkan dipelajari dengan seksama. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.